Assalamualaikum Bu Rika, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Neneng. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat, tapi hanya sedikit batuk. Hanya ada sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Rika? Jadi jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bu Neneng, saya dapat menemukan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Rika? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila pelajaran matematika tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Baik, tadi Bu Rika bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Iya, Apakah Ibu sudah menyelusuri penyebab dari masalah ini? sudah Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika. Lalu dari pengamatan Bu Rika, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika karena soal-soalnya dianggap membingungkan, apalagi pada soal cerita. Anak tersebut malas untuk berhitung dan membaca soal dengan seksama. Jadi dia malas mengikuti pelajaran matematika. Begitu Bu, berdasarkan pengamatan saya. Oh, nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rika harapkan yang ada pada diri murid tersebut? Hmm, saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apa yang Bu Rika lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar matematika. Hmm, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking tentang pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Secara otomatis siswa dapat membaca pesan tersebut yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games dengan yang disesuaikan dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan dengan yang sesuai yang diharapkan. Luar biasa ya Bu Rika. Jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Rika berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Rika lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid
agar tercapainya tujuan pembelajaran dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Baiklah, siapa yang bisa membantu Bu Rika dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga tidak lupa mengkomunikasikannya kepada wali murid, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Rika waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan dengan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama karena semuanya tidak instan ya, Bu ya. Betul sekali, Bu Rika. Nah, kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar sehingga terlaksanakan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik murid maupun oleh gurunya. Kemudian nih, Bu Rika, komitmen apa, seperti apa yang akan Ibu Rika lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbakti baik bagi guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid. Iya, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan dan sarana prasarana sudah ada saya dapatkan di sekolah, Bu. Baik rekan sejawat, kepala sekolah, mungkin internal dari sayanya saja, Bu, yang harus konsisten menjalaninya. Baiklah Bu Rika, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Rika setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Bu? Masya Allah, sangat senang sekali, Bu. Rasanya saya lega. Saya merasa telah menemukan solusi dan dari hasil perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Rika sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya, Bu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu Rika. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa lagi ya Bu Rika. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Rika. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat. Hanya saja agak sedikit batuk. Hanya saja saya ada sedikit problem nih Bu. Oh, ada yang saya bantu, Bu Neneng? Jika Ibu Rika tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu Rika, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu Neneng? Jadi begini, Bu, ada satu siswa saya yang apabila bagian pelajaran matematika tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, tadi Ibu Neneng bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menyelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut
dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika. Lalu dari pengamatan Ibu Neneng, mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran matematika? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika karena menurut dia soal-soalnya membingungkan, apalagi kalau soal cerita. Jadi anak tersebut malas berhitung dan membaca soal cerita dengan seksama. Jadi dia malas mengikuti pelajaran matematika. Begitu Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Neneng harapkan pada diri anak tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan baik, seperti halnya murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, ada yang Bu Neneng lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi, berdasarkan pengamatan saya, kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar matematika. Hmm, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking tentang pesan berantai. Jadi, waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa dapat membaca soal cerita yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa Bu Neneng ya. Jika kita ranting dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Neneng, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya mungkin sekitar antara 8 sampai 10, Bu. Baiklah, selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Neneng lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang tadi yang saya ceritakan ke Ibu, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Ya, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Neneng dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya yang akan membantu saya mungkin dalam menyusun rencana ini, yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua yaitu rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya akan mengkomunikasikan kepada wali murid, orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Neneng butuhkan untuk melakukan itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini saya akan terapkan dengan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Betul sekali Bu Neneng. Nah, kapan Bu Neneng bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksanakan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi peserta didik, Bu. Nah, kemudian nih Bu Neneng, komitmen seperti apa yang akan Ibu Neneng lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu, pastinya. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate, menggali informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid. Ah ya, hebat. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana murid sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Baik, Bu Neneng. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Neneng setelah berbincang sejenak tadi? Masya Allah, senang sekali rasanya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Adakah hal yang lain yang ingin Ibu Neneng sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Rika sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Rika. Nah, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu ya. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa lagi Bu Neneng. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Ibu Rika. Waalaikumsalam. Refleksi dari dialog ini apa Bu Neneng? Refleksinya apa ya? Dari Bu Rika dulu tah. Ya, refleksinya di sini ada 4 pertanyaan ya. Oke. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa tuh? Yang kedua, Ya, yang kedua apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? ya, Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Ini langsung ditulis apa? Kita jawab dulu aja secara di sini ya, Bu ya. Boleh. Boleh, ya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu selama percakapan adalah adanya kemitraan antara supervisor dan guru, sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Betul. Benar nggak Bu sebagai coach? Cocok sekali sih kalau menurut saya. Jadi kita sebagai percakapan yang kita lakukan ini, percakapan menciptakan kemitraan yang baik ya antara Ya. coach dengan coachee. Ya, jadi tidak ada pembedaan antara kepala sekolah dengan guru ya. Jadi Betul, setara. betul. Betul. Setara ya, posisinya Iya. setara meskipun mungkin kedudukannya berbeda, tetapi di sini kita Mandang. ya, betul sekali. Mm-mm. Nah, yang keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau yang harus saya perbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan ya. Ya, Pertanyaan yang berbobot pastinya untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru tersebut itu. iya, betul sekali ya Bu Neneng ya. Karena dengan pertanyaan yang berbobot kita akan mampu apa? Menggali ya, Betul, menggali informasi terhadap permasalahan kita ya Bu ya. menghadapi ya betul sekali. Artinya. Dan yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat sebelum dan saat melakukan coach? Kalau menurut saya agar tetap presence sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran ya. Yang pasti kita harus mempunyai gambaran sekitar pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan kita ajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach mau membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut gitu, yang coachingnya gitu. Oh Jadi ya, kita harus punya gambaran atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kemukakan. Itu yang akan menjadi present sebelum melakukan coaching tersebut, Bu oh Rika. ya, ya betul. Dan si
coachnya juga harus mempunyai catatan-catatan kecilnya ya. Ya, betul. Jadi kita sama-sama harus saling mempersiapkan dulu lah, harus ada gambaran, harus ada persiapan terutama itu. Iya, betul sekali, Bu. Dan pertanyaan apa refleksi yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu dengan cara Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berusaha untuk berlatih, untuk melakukan praktik coaching ini dengan baik dan tentunya dapat merefleksikan apa yang masih kurang gitu, apa yang masih kurang kurang tepat atau baik dalam bahasa, baik dalam intonasi maupun dalam gestur dan sebagainya itu. ya, betul sekali Bu Neneng ya, kita harus meningkatkannya dengan cara berlatih terus ya. Ya, Kalau bisa. berlatih kan insya Allah kita akan semakin mahir kalau istilahnya Amin, ya. mudah-mudahan ya. Ya, dan juga merefleksi segala kekurangan kita ya Bu. Ya, saling belajar aja ya Bu Rika. Ya benar Bu Neneng, terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih sama-sama. Ya, baiklah, waktu sudah